Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mams, perkenalkan saya Ida Widiawati, bidan di Puskesmas Maja, Kabupaten Majalengka. Kali ini saya akan menerangkan tentang ASI eksklusif. Apa itu ASI eksklusif? ASI eksklusif adalah pemberian air susu ibu saja kepada bayi hingga berusia 6 bulan tanpa tambahan apapun. Cukup ASI saja ya Mams, tanpa tambahan cairan lain seperti susu formula, madu maupun air putih, serta tanpa tambahan makanan padat seperti pisang, bubur maupun biskuit. Karena kandungan ASI sudah sangat lengkap untuk mengganti itu semua ya Mams. Kandungan ASI terdiri dari perpaduan sempurna antara air, lemak, protein, karbohidrat, vitamin, dan mineral yang lebih mudah dicerna dan diserap dibandingkan susu formula dan yang lainnya. Oleh karena itu, ASI dipercaya menjadi sumber nutrisi utama bagi bayi. Berikut kandungan dari ASI beserta manfaatnya untuk tubuh bayi. Ibu beri ASI eksklusif 6 bulan, gizi lengkap lebih hemat, anak sehat cerdas kuat. Ayo ibu ASI saja, tak perlu ada tambahan. Seiring bertambahnya usia bayi, maka kandungan gizi dalam ASI juga berubah loh Mams. Ini untuk memenuhi kebutuhan bayi seiring bertambah usianya. ASI ini ada 3 tipe ya Mams. Yang pertama ada ASI kolostrum, kemudian ada ASI transisi, dan ada ASI matur. ASI kolostrum diproduksi pertama kali selama masa kehamilan hingga beberapa hari setelah melahirkan. Berwarna kuning atau krem, kaya akan protein, vitamin yang larut dalam air, dan juga mineral. Serta mengandung imunoglobulin yang berfungsi melindungi bayi dari paparan bakteri dan virus yang bisa memicu penyakit. ASI ini sangat bagus ya Mams, jadi jangan sampai kita membuang ASI kolostrum ini ya Mams. ASI transisi. ASI ini menggantikan ASI kolostrum, keluar 4 hari setelah melahirkan. Tinggi akan lemak, laktosa, vitamin, dan kalori. Biasanya ASI transisi ini dihasilkan selama 2 minggu. Kemudian ASI matur. ASI matur ini keluar di akhir dari minggu kedua setelah melahirkan. Lebih cair dan lebih banyak mengandung air daripada ASI transisi. Ada 2 tipe ASI matur, yaitu Formilk dan Hind-milk. Formilk keluar di awal sesi menyusui, sedangkan Hind-milk keluar pada akhir sesi menyusui. Manfaat ASI eksklusif, di antaranya manfaat untuk bayi, yaitu meningkatkan daya tahan tubuh, mudah dicerna oleh tubuh, praktis, higienis, dan ekonomis, meningkatkan kecerdasan, memenuhi seluruh kebutuhan nutrisi, dan mempercepat tumbuh kembang bayi. Manfaat ASI eksklusif untuk ibu yaitu menunda kehamilan, terhindar dari kanker, meningkatkan rasa percaya diri, meningkatkan kasih sayang ibu dan anak, terhindar dari anemia, dan mempercepat berhentinya perdarahan. Berikut manfaat ASI eksklusif untuk keluarga dan juga untuk negara. Ayo Mams, kira-kira mana nih yang lebih unggul, ASI atau susu formula ya? Ternyata ASI lebih unggul daripada susu formula ya Mams, karena kandungan zat pada ASI mudah dicerna. Banyak kandungan zat kekebalan tubuh, ASI melindungi bayi dari infeksi dan alergi, komposisi ASI menyesuaikan dengan perkembangan bayi, mengurangi pengeluaran keluarga, dan juga ASI ini lebih ramah dengan lingkungan. Tips pemberian ASI eksklusif. 6 langkah persiapan menyusui sejak hamil. Yang pertama, memperbanyak informasi laktasi, kemudian menjaga kebersihan puting, memperhatikan asupan nutrisi, melakukan teknik relaksasi, menyiapkan perlengkapan menyusui, dan mempersiapkan pasangan untuk mendukung proses menyusui. Tips ibu bekerja berhasil ASI eksklusif. Yang pertama, rajin memerah ASI.
Selain membuat payudara tidak lagi penuh, kegiatan memerah ini juga memudahkan moms dalam memberikan ASI saat tidak sedang di rumah. Beruntunglah sekarang banyak cara yang lebih praktis yang bisa moms lakukan untuk memerah ASI setiap hari. Bila memerah ASI dengan tangan sulit dilakukan, alat pumping ASI manual maupun elektrik dapat menjadi pilihan. Tips kedua yaitu ketahui cara menyimpan ASI. Setelah ASI selesai diperah, pastikan ASI disimpan dalam kulkas khusus. Simpan ASI dalam wadah yang aman, pasang label dan tulis tanggal pemerahan ASI di label tersebut. Berapa lama ASI dapat disimpan? Moms bisa lihat di tabel berikut ya. Tips ketiga adalah pahami trik menyiapkan ASI. Selain mengetahui cara menyimpannya, ada beberapa hal yang juga harus moms lakukan sebelum ASI tersebut diberikan. Saat hendak diberikan, keluarkan wadah ASI dari kulkas dan hangatkan dengan cara merendam wadahnya ke dalam air hangat. Hindari proses penghangatan dengan microwave atau kompor, sebab kedua media tersebut bisa membuat antibodi yang terkandung pada ASI menjadi tidak berfungsi. Yang keempat yaitu latihan memberi ASI dari botol. 2 minggu sebelum moms mulai kembali bekerja, cobalah biasakan bayi untuk menyusu dari botol yang berisi ASI perahan di jam-jam moms saat bekerja. Jika latihan ini dilakukan dari jauh-jauh hari, bayi pun akan terbiasa dan tidak lagi terlalu tergantung dengan pemberian ASI secara langsung dari payudara. Tips kelima yaitu minta dukungan pihak tempat bekerja. Memberikan ASI eksklusif di masa bekerja membutuhkan dukungan penuh dari pihak tempat bekerja. Komunikasikan pada mereka, kita setidaknya memerlukan ruang yang lebih privasi untuk memerah ASI setiap 3-4 jam sekali. Selain itu, pastikan ada tempat menyimpan ASI sementara sebelum dibawa pulang. Tips posisi menyusui yang baik. 4 ciri posisi menyusui yang baik yaitu yang pertama, kepala dan badan bayi membentuk garis lurus. Kedua, wajah bayi menghadap payudara, hidung berhadapan dengan puting. Ketiga, badan bayi dekat ke tubuh ibu. Dan yang keempat, ibu menggendong atau mendekap badan bayi secara utuh. Berbagai posisi menyusui. Ini posisi menggendong. Posisi ini yang paling umum digunakan ya mams. Posisi menyilang. Posisi ini berguna bagi bayi baru lahir dan bayi kecil dan lemah, bayi yang kesulitan melakukan posisi, bayi yang kesulitan melakukan pelekatan, dan bisa juga digunakan untuk bayi kembar ya mam. Ini posisi menyilang untuk bayi kembar. Kemudian posisi berbaring menyamping. Posisi ini cocok dan nyaman bagi ibu setelah melahirkan dan ini membantu ibu istirahat sambil menyusui. Ibu dan bayi keduanya berbaring di sisi masing-masing dan berhadapan. Posisi di bawah lengan. Ibu duduk dengan nyaman dengan bayinya di bawah lengan ibu. Badan bayi melewati sisi ibu dan kepalanya berada sejajar dengan payudara. Posisi di bawah lengan ini tepat diterapkan untuk setelah operasi sesar, ketika puting terasa sakit atau nyeri, untuk bayi kecil, dan ketika menyusui anak kembar. 4 tanda pelekatan yang baik. Yang pertama, bayi dekat dengan payudara dengan mulut terbuka lebar. Kedua, dagu bayi menyentuh payudara. Ketiga, bagian areola di atas lebih banyak terlihat dibanding di bawah mulut bayi. Dan yang keempat, bibir bawah bayi memutar keluar. Pemberian ASI eksklusif penting ya mams. ASI eksklusif terbaik bagi bayi. ASI eksklusif pasti. Sekian video dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat bagi mams dan keluarga. Semangat pejuang ASI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.